Yo guys, balik lagi. Hari ini kita mau bahas tema yang paling banyak di request oleh follower di Thrift, di CryptoWave, dan juga di Gabriel Way, yaitu apakah Piala Dunia mempengaruhi likuiditas kripto. Yang kedua, nanti kita akan bahas makro update tentang perang Israel dan Iran. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Saya hari ini ditemani oleh lead research analyst dari Thrift, namanya Richie. Nah, ya, Pak. Jadi kalau teman-teman lihat di sosmed, ataupun di grup Telegram kita ada beberapa analis yang memberikan call. Nah, ini dia lead-nya yang mimpin research di Thrift. Siap, Pak, siap. Ini dan juga Rich ini yang paling sering tektokan sama analis Bloomberg di Singapura. Jadi biasanya sebelum kita mempublish sebuah research, masih dengan analis Bloomberg di Singapura, namanya Pak Kevin yang pernah follow saya yang tanya-tanya. Nah, mereka akan bantu kita untuk menyusun analisis. Nah, hari ini kita kedatangan juga tamu yang nggak kalah spesial, yaitu CEO dan founder dari CryptoWave. Portal media kripto paling cepat nomor 1. Nah, hari ini kita mau bahas dulu. Yang pertama ini yang paling menggelitik saya. Jadi banyak follower saya itu tanya, apakah Piala Dunia ini mempengaruhi likuiditas di pasar kripto? Karena kita ini kalau mengambil keputusan trading, kita nggak boleh based on feeling, guys. Saya pernah bilang di beberapa kali podcast ya, my trading size is so big. Jadi kalau saya mengambil sebuah keputusan, itu nggak boleh based on feeling, tapi based on data. Dan hari ini saya akan dibantu Richie. Rich mungkin bantu di-share ya, kalau dari Piala Dunia sebelumnya kan kita lihat di 2022, apa ada pengaruhnya sama kripto? Oke. Nah, berdasarkan data kalau pada tahun 2022 itu, Pak Rey, ini Itu Piala Dunia sebelumnya ya itu ya? ya, Ya. itu terjadi banyak hal di dunia ekonomi ya. Contohnya seperti banyak bank sentral dunia itu QT ya, quantitative tightening ya. Betul. Nah, itu kita lihat di sini, contohnya Bank US ini, itu kita lihat dari Maret 2022 sampai ke pertengahan 2023, itu rate hike. Yang awalnya rate hike dari 0,25% upper bound-nya, sampai top di Juli 2023 itu sampai 5,5%. Nah, ini otomatis ngefek ke market kripto, mempengaruhi market kripto ya. Nah, kalau dari chart yang saya share ini bisa dilihat ternyata pada saat first rate hike itu market kripto ini ternyata tidak mengalami dump, tapi ternyata sudah sell the rumor. I see. Sebelum ada pengumuman tightening itu dia udah down dulu ya? Sudah down dulu. Berarti udah price in istilahnya? Sudah price in. Nah, kemudian ternyata kan bear market-nya belum selesai, masih ada down lanjutan-lanjutan. Nah, ini berdasarkan data yang saya collect juga, ini down yang besar terjadi di kripto itu, crash yang besar-besar itu diakibatkan karena mayoritasnya itu adalah problem di internal industri kripto ini. Contohnya adalah yang pertama ini di bulan 5 itu tahun 2020 ada Luna Crash. Yes. Yang itu Luna Crash itu kita sangat juga banyak tahu, itu banyak orang rugi di situ, bahkan ada yang juga bunuh diri, banyak yang terdampak dari situ. Yes. Terus yang kedua ini juga ada kebangkrutan seperti kayak 3AC, Celsius dan Voyager itu pada Juni sampai Juli 2022. Itu crash-nya juga terasa parah. Kemudian yang terakhir ini itu FTX yang bangkrut itu. Nah, itu pada November 2022. Nah, bangkrutnya FTX ini waktunya ketepatan berdekatan dengan FIFA World Cup. Nah, FIFA World Cup pada 2022 ini kan terjadinya pada 20 November sampai 18 Desember. Nah, uniknya di sini kita lihat malah pada saat FIFA World Cup ini price itu udah sudah bottoming di sekitar 15.000 ini Bitcoin-nya, Pak. Jadi ketika ada FIFA World Cup itu nggak berpengaruh sama sekali dengan harga Bitcoin ya, basicnya ya? Nah, basicnya seharusnya tidak berpengaruh sama sekali seharusnya. Hmm. Nah, ini saya juga mengkolek data dari ada report news-nya Bloomberg. Yes. Ini dia World Cup provides a 35 billion betting boon. Nah, ini berarti 35 billion, 35 miliar liquidity masuk ke betting di World Cup pada saat itu. Itu report dari Bloomberg. Nah, kalau kita 2022? 2022. Oke. 2022. Nah, itu kalau kita cek 35 miliar pada saat itu market cap crypto itu sekitar 1T kan? 1 triliun. Ah. Sekitar 1 triliun pada saat 2022 itu kan? Ya. bottom bear market itu. Nah, kita bicara kalau misal 35 biliar ini misal semua asumsi dari crypto market ya. Berarti kan 35 miliar per 1.000 miliar. Itu cuma 3,5%. Yes, berarti bahasa gampangnya nih guys. Jadi duit betting di FIFA World Cup itu cuma 3,5%-nya market cap crypto. Jadi kalau dibilang apakah ngefek, it doesn't matter. It is so small, it cannot move the market. Basically kan gitu kan dari share. Basically nggak seberapa efek. Yes. Kemudian juga report dari FIFA ini dia ada report untuk revenue-nya. Itu untuk tiket sales and hospitality itu cuma 929 million. Yang anggaplah kita bulatkan ke atas 1 billion lah. 1 billion. Berarti total kan 36 billion ya dari
Ya. perputaran FIFA ini. Berarti 36 billion itu 3,6% dari market cap kripto pada waktu bear market 2022 itu. Ya. Which is nothing kan, 3% means nothing. Dan itu kalau kita asumsi semua dari market kripto. Ya. Kan which is kalau kita bicara aset kan nggak cuma kripto, Betul. ada saham, ada forex dan lain-lain gitu Pak. Jadi kalau ditanya based on data ya jelas sama sekali nggak ngefek di market kripto. Bahkan kalau nggak salah kan 2022 korelasi Bitcoin sama SP500 itu kan tinggi banget ya. Kalau kita lihat data Bloomberg itu hampir 9 atau 10 skornya. Ya lumayan tinggi. Coba kamu buka yang chartnya SP500 ketika ada FIFA World Cup itu, dia naik atau turun nggak? Nah, ini saya buka untuk yang chartnya yang SPX 500. Bagi yang nggak tahu, SP500 ini indeks gabungan saham Amerika ya. Kalau di Indonesia kan IHSG, nah di Amerika kita sebutnya SP500 guys. Ya, ini kita lihat memang ada banyak crash ya pada tahun 2022 ini. Tapi mostly itu terjadi karena balik lagi makroekonomi. Asik. Karena suku bunganya naik itu kan? Ya, betul. Nah, kemudian kita lihat ini FIFA World Cup itu pada 20 November ya. Ini ternyata pre-World Cup, which is otomatis kalau misal kita bicara misal betting, Pak. Itu kan biasanya paling sebelum-sebelumnya terjadi World Cup itu. Nah, ini malah marketnya S&P 500 itu naik dan turun. Jadi ketika terjadi World Cup, bukannya malah turun, malah naik SP500. Ya, Pre sebelum dari World Cup-nya itu. Ya. Pada saat World Cup itu ya nggak turun kan berarti? Nggak turun. Oke. Jadi based on data, sama sekali World Cup itu tidak ada pengaruhnya ke Bitcoin atau market crypto ya guys. Nah kalau kamu lihat sendiri gimana Win? Dari World Cup ini kan ada 2022, ada yang sebelumnya juga 18. Data dari crypto sendiri gimana? Nah, kan kalau kita ngomongin tadi kan biasanya banyak yang ngomongin 2022, tapi mereka nggak ngeliat yang di 2018-nya nih. Nah, di 2018-nya itu pun juga sama sebenarnya. Jadi di sebelumnya World Cup-nya itu cenderungnya S&P 500 ya, kita ngomongin ya, itu naik. Tapi even mau sebelumnya World Cup itu dia nggak turun malah naik ya? Yes, sebelumnya itu naik. Nah, waktu di World Cup-nya terjadi, ya itu memang ada mengalami penurunan, cuman yang nggak signifikan. Kayak kita ngomongnya kayak koreksi biasa lah. Nah, tapi makin setelah itu terjadi, Setelah World Cup ya berarti? setelah World Cup-nya terjadi, dia malah konsisten naik ke atas. Nah, itu yang ngomong chart ya. Chart sendiri yang berbicara gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari 2 cycle sebelumnya ya guys ya, baik 2018 dan 2022, itu semua piala dunia nggak ada pengaruhnya ke SP500 ataupun ke market crypto. Nah, jujur, gue juga punya teman banyak yang main di MBS atau whatever lah. Gue nggak pernah ketemu orang kaya ya, misalnya dia mau gambling nih, aset investasinya ditarik, itu nggak ada menarik dana dari investasinya lalu digamblingkan. I don't think the rich people do that gitu loh. Jadi kalau bisa data, impossible ya harusnya ya. Oke, yang kedua, banyak follower semua yang tanya, Iran dan Israel ini kan perang terus nih. Nah, support kuatnya berdasarkan data dari volume, chart, liquidation, dan lain sebagainya, coba di-share. Kalau untuk Bitcoin ini seharusnya support kuatnya itu ada di sekitar 100.000 ya Pak Rey. Ini saya coba share untuk yang chartnya. Karena untuknya 100.000 ini kita lihat sudah tes berkali-kali dan terbukti itu strong, nggak tembus-tembus. Terakhir ini cuma paling low sampai 100.400-an gitu. Terus kemudian juga di sisi lain itu ada perusahaan, contohnya kayak MicroStrategy itu banyak average buy-nya itu malah di 100.000-an ke atas ini. I see. Ya ini dan kita tahu sendiri ya kalau misal institution buy seharusnya mereka sudah melakukan riset yang dalam di mana mereka tahu oh ini harga value sudah oke. Dan tidak mungkin secara mudahnya mereka melepas harga. All in gitu, Ya. cacing-cacing naga-naga ya. Jadi harusnya untuk 100.000 ini cukup strong sih Pak Rey. Ya. Jadi based on data 100.000 should be the best floor price ya untuk supportnya itu ya. Should be ya. Kecuali ada berita yang Ya. juga. Kecuali perangnya tambah memanas itu baru kita beda cerita. Yang dimana itu kan di luar hal yang kita bisa kendalikan sama sekali. Betul. Terus kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika teman-teman take position, biasanya saya melihat data volume, blok, dan lain sebagainya, tapi saya nggak akan share semua hari ini karena terlalu panjang nanti. Tapi yang paling penting biasanya itu liquidation map ya Rich ya. Ya. Kita lihat ada insentif nggak untuk harga Bitcoin ini ke bawah dari liquidation map sekarang? Kalau misal dari liquidation map ini untuk dari heat map-nya sendiri ini saya ambil untuk yang timeline 1 month Pak. Yes. Untuk yang 1 month ini di daerah bawah area 100.000
itu malah tidak ada volume untuk liquidation. Berarti liquidation-nya malah ke 110. Malah di atas. Iya, 110 sama 111 ya kalau nggak Ya salah. kalau by data ini 110-an, Pak. Yes. Sekitar 110-an. Itu yang cukup tebal untuk liquidation. Ini persis yang kemarin saya post di X saya ya, bahwa there is no incentive for going down further dari 100.000. Jadi 100.000 should be the strongest support. Dan malah biasanya kalau majority nge-short, malah pumping. Ya, karena majority is always wrong. Jadi malah tebakan saya nanti kalau kalian jangan kaget kalau waktu pelan tiba-tiba chartnya naik ke atas. Karena biasanya market maker atau bandar itu akan mengejar liquidation area dulu. Nah, terus yang menarik juga adalah bahwa harga minyak selama perang ini kan naik terus ya, Win ya. Benar banget. Nah, kenapa harga minyak ini naik terus, Win, kalau data dari Crypto Wave? Buat yang belum tahu, jadi di Iran itu ada namanya Selat Hormuz tadi. Nah, Selat Hormuz itu kurang lebih panjangnya itu 21 mil ya. Itu paling krusial banget. Kenapa? Soalnya di Selat Hormuz itu jadi tempat alirnya 20% mulai dari minyak sampai LNG. Oh, minyak sama LNG lewat di. Bener banget. Jadi minyak sama LNG itu lewat di sana Selat Hormuz itu. 20% dari pasokan di dunia loh itu. Jadi besar banget. So that is the reason kenapa ketika Iran diserang harga minyak langsung naik ya. Karena 20% minyak itu transitnya lewat sono. Bener. Jadi kalau kita ngomongnya tiba-tiba Iran intervensi selatnya, menutup, nah itu kan bisa bikin kacau lagi ya. Terus juga guys, Bloomberg kemarin udah mengeluarkan data intelligence-nya, namanya Bloomberg Intelligence ya. Ini ada 3 skenario yang mungkin bisa terjadi di perang Iran-Israel itu. Mungkin dibantu jelasin Rich. Yang pertama apa tuh? Ya oke Pak Ere, ini kan kita ambil dari Bloomberg Terminal ya. Untuk dari research intelligence Bloomberg ini ada 3 senario. Yang pertama ini adalah kalau misal US joins Israel strikes. Tapi ini diikuti dengan rapid ceasefire ya. Berarti gencatan senjata Jadi setelah US nyerang, Iran langsung menyerah gitu ya, basically ya. atau keduanya gencatan senjata. I see. Oke. Nah, Jadi Trump sekali nyerang, terus habis itu dua-dua sama-sama gencatan senjata, damai ya istilahnya. Ya. Itu oil price itu bisa sampai ke 130 spiking. Harga ini sekarang berapa? Sekarang ini 75-an. Oke, berarti harga oil sekarang 75, kalau Trump ikutan perang, maka ada analisa dari Bloomberg yang menyebutkan bahwa harga minyak mungkin bisa jadi ke $130. Ya, tapi Nanti kita akan bahas guys, minyak sama Bitcoin sama CPI ini korelasinya apa? Kita bahas yang ini dulu. Terus ya, tapi ini untuk 130 ini tergantung untuk seberapa cepat akan gencatan senjata juga Pak. Ini data dari Bloomberg ya. Kemudian yang kedua itu kalau misal US memaksa untuk gencatan senjata, di mana itu jadi US gak nyerang ya? Semua langsung gencatan senjata ya? gencatan senjata. Nah itu By diplomasi ya ini? by diplomasi berarti. Ini ada skenario adalah untuk oil bisa ke harga $65. Malah turun harga minyaknya ya? Ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau misal perang antara Iran dan Israel berlanjut tapi US tidak ikut. Which is impossible menurut saya. Yes. Ya, sangat-sangat kecil guys. Jadi tapi chance yang ketiga ini sangat-sangat kecil atau enggak? Setuju banget. Enggak mungkin terjadi. Gue yakin Trump pasti ikutan. Cuma masalahnya mau ikutan yang nomor 1 atau jalur diplomasi, ya kan, ikut nyerang atau jalur diplomasi. Which is the worst case spike ke 130. Kalau dia jalur diplomasi malah minyak turun ke 65 ya. Oke. Nah, teman-teman harus perhatikan juga kenapa kita memperhatikan harga minyak. Karena harga minyak ini sangat berpengaruh ke harga inflasi, guys. Jadi kalau harga minyak ini naik, inflasi otomatis naik. Nah, dan ketika inflasi ini naik, maka yang bingung ini the Fed. The Fed apakah akan menaikkan suku bunga atau tetap hold the rate. Nah, ini yang kita harus analisa. Mungkin bantu Rich, dengan potensi sekarang apa yang terjadi kira-kira? Oke, ini saya sudah gabungkan 3 chart Pak Ari. Yes. Jadi yang pertama untuk yang candle chart ini untuk oil, yaitu minyak. Yang kedua yang biru ini untuk CPI. Yes. Dan yang ketiga ini untuk yang oranye ini adalah untuk probability recession Yes. US. Nah kita lihat di sini berkali-kali kalau semisal oil itu naik, itu CPI juga ikut naik biasanya pada umumnya. Jadi ketika harga minyak naik, inflasi itu pasti naik, betul kan? Iya. By historical selalu naik. Ini juga pada tahun 2022 terakhir ini oil price spike, CPI juga naik. Nah, kemudian untuk setelah CPI naik, biasanya kan untuk kebijakan bank sentral selalu QT biasanya umumnya. Menaikkan suku bunga. Ya, betul. biasanya QT pada umumnya, menaikkan suku bunga dan sebagainya. Itu diikuti dengan resesi. Resesi. Nah, yang dimana kalau semisal resesi ini pasti berdampak ke risk aset. Contohnya kayak Bitcoin dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Fed menaikkan suku bunga guys, otomatis yang kena itu Bitcoin sama saham.
ini udah pasti aset yang terkena dampaknya dari kenaikan suku bunga. Betul ya, Rich ya? Iya. Dan biasanya mostly people lari ke emas. Tapi in this case, data dari CryptoWave dan juga Thrift ini menunjukkan anomali per hari ini ya. Bener banget nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Nah, ini jadi sebenarnya perang ini terjadi ya, yang menjadi fun fact itu inflow BlackRock nih, IBIT nih. Nah, inflow IBIT itu per kita ini ya, 19 Juni ini ya, kita take video ya, itu positif, belum ada outflow sama sekali. Jadi selama seminggu perang ini malah positif terus. Belum ada outflow sama sekali dari BlackRock. Nah, karena kita kan juga tahu ya, BlackRock sama Michael Saylor itu kan kalau di-combine tuh hampir lebih dari 6% buat total Bitcoin yang mereka punya ini ya. Itu masih belum termasuk sama institusi-institusi lainnya. Kalau kita combine sendiri tuh hampir 9% angkanya. Jadi overall dari supply yang beredar 9% saat ini dipegang institusi. Oke. 9% lebih ini dipegang sama institusi. Jadi kalau misalnya dibilang tadi support terkuatnya di area 100, most likely beneran sih. Karena most institution juga belinya di angka segitu. Bener, jadi kan kita logikanya nggak mungkin mereka ngebiarin harganya itu sampai di bawah itu ya. Kecuali ada ya perangnya tadi. Ada selling pressure lebih dari buying pressure-nya. Ya, which is kita nggak tahu develop perang berikutnya gimana. Karena dia ada 2 scenario guys. Nah, itu tadi. Nah, Pak Rey, tadi kan ini risetnya udah dalam banget nih ya, udah daging semua nih isinya. Nah, sekarang kita bacain pertanyaan viewer kita nih, yang udah komen di IG. Nah, mungkin yang pertama nih Pak Rey, ada yang nanya, bagaimana dengan siklus yang berbeda di cycle ini menurut Pak Bos Gabriel Ray? Karena menurut data para retail itu udah pada jualan. Tapi institusi itu masih banyak yang beli Bitcoin nih Pak Rey. Kayaknya tadi udah dijawab sama Corbin sama Richie ya guys. Jadi we see a different play in this cycle karena sekarang ini kungfunya begitu banyak guys. Nanti mereka bisa menerbitkan obligasi buat beli Bitcoin dan lain sebagainya. Even miner pun bisa menaruh penawaran sahamnya untuk beli Bitcoin. Mereka juga bisa ngutangin Bitcoin untuk buy more Bitcoin. Sekarang ini the play so much different, so much kungfu. Jadi saya rasa this cycle is so much different lah. Jadi kalau ditanya kayak data tadi ya, apakah institusi jualan? Jawabannya no. Institusi tetap beli ya. Beda data institusi Masih beli. Ya itu guys, kalau ditanya apakah institusi jualan? Enggak, institusi masih tetap beli sampai sekarang. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Rey. Ini cukup menarik nih pertanyaannya nih dari Kevin nih. Nah, semua di komentar nih bahas kripto dan impact-nya dari Piala Dunia ke kripto itu apa. Tapi boleh nggak tanya satu hal, siapa yang menang Piala Dunia nanti Pak Rey? Jujur gua nggak ngikutin bola. Gua ngikutin cat yang penting. Nanti mungkin Kuldun yang bahas. Kira-kira siapa Win yang menang Win? Waduh, kalau saya sih Prancis all the way ya. Wow, Prancis all the way ya. Oke. Gua nggak terlalu ngikutin bola guys. Gua mantapin cat yang penting. Karena duit di sini. Jadi itu guys, update 19 Juni. Kalau ada yang tanya apakah Piala Dunia pengaruh ke pasar kripto, jawaban singkatnya tidak. Tidak ada pengaruh sama sekali. Yang kedua, tadi kita update mengenai Iran dan Israel. Full daging research, gratis buat kalian semua. Jangan lupa follow CryptoWave, follow Thrift, dan follow Gabriel Ray. Bungkus!